Selamat malam semuanya. Kami, mahasiswa dari Universitas Dinamika Bangsa Jambi, ingin mempresentasikan mengenai Entity Relationship Diagram yang beranggotakan Andre Wijaya dengan NIM 8040200026, Bagas dengan NIM 8040200111, Mutiara Niti dengan NIM 8040200127, Stephen Chen dengan NIM 8040200047, dan Felin dengan NIM 8040200005. Model IR. Model IR adalah model untuk menggambarkan objek minat yang saling terkait dalam domain pengetahuan tertentu. Dalam rekayasa perangkat lunak, model ER ini umumnya dibentuk untuk hal-hal yang perlu diingat untuk melakukan proses bisnis dan dikenal sebagai abstrak data. Basis data yang digambarkan oleh model ER dapat disebut sebagai salah satu model basis data berorientasi objek. Meskipun bukan database itu sendiri, tetapi dapat digunakan untuk menggambarkan database apa yang ada di balik suatu sistem. Model ER biasa digunakan sebagai alat untuk mendesain database. Model ER diterbitkan oleh Peter Chen pada tahun 1976. Model IR dengan diagram Peter Chen. 1. Relasi atau relationship. Relasi ataupun hubungan adalah suatu tingkat keterkaitan pada beberapa entitas dari gabungan lainnya. Umumnya relasi ini akan dicerminkan dalam simbol berbentuk belah ketupat. Di dalam entity relationship diagram, relasi ini akan dibagi menjadi beberapa jenis, seperti one-to-one, one-to-many, dan juga many-to-many. Yang kedua, entitas. Entitas adalah sekumpulan objek yang nantinya akan diidentifikasi. Ketika sedang membuat IRD, umumnya suatu entitas akan digambarkan dalam suatu simbol persegi panjang. Di sisi lain, entitas yang lemah akan digambarkan dengan simbol persegi panjang yang kecil di dalam persegi panjang yang lebar. Masing-masing entitas sudah tentu mempunyai perbedaan. Bila terjadi kesamaan, maka entitas tersebut tidak perlu dicantumkan. Yang ketiga, atribut. Setiap entitas selalu mempunyai elemen ataupun atribut agar bisa menjelaskannya dengan baik. Umumnya atribut akan digambarkan dengan simbol. Atribut-atribut ini terbagi menjadi beberapa jenis, yaitu 1. Multi-value attribute adalah atribut yang dapat terdiri dari sekumpulan harga untuk suatu entitas tertentu. Yang kedua, key atribut adalah salah satu atau beberapa atribut yang mempunyai nilai unik sehingga dapat digunakan untuk membedakan data pada suatu baris atau record dengan baris lain pada suatu entitas. Yang ketiga, composite atribut adalah atribut yang terdiri dari beberapa atribut yang lebih mendasar. Yang keempat, derived atribut atau atribut turunan adalah suatu atribut yang dihasilkan dari atribut lainnya. Fungsi diagram ini yaitu 1. Membantu menganalisis suatu database dengan cara yang lebih cepat dan juga lebih murah. Yang kedua, mampu menjalankan relasi antar setiap data yang mempunyai keterkaitan dengan berdasarkan objek yang dihubungkan dengan suatu relasi khusus. Yang ketiga, membantu menjalankan dokumentasi data yang terdapat dalam suatu database dengan cara melakukan analisis dan identifikasi pada setiap objek ataupun entitas serta relasinya. Melakukan suatu pengujian model yang sebelumnya sudah dibuat. Cara membuat diagram ini adalah dengan cara melakukan identifikasi entitas, melakukan identifikasi dan menjelaskan relasi atau hubungan entitas, menambahkan atribut, dan mengisi diagram IR secara keseluruhan. Model ER dengan diagram UML atau kelas.
UML Unified Modeling Language adalah sebuah bahasa untuk menentukan, visualisasi, konstruksi, dan mendokumentasikan artefak atau bagian dari informasi yang dihasilkan dalam suatu proses pembuatan perangkat lunak. Artefak dapat berupa model, deskripsi, ataupun perangkat lunak. Dari sistem perangkat lunak, seperti pada pemodelan bisnis dan sistem non-perangkat lunak lainnya. UML merupakan bahasa standar untuk penulisan blueprint software yang digunakan untuk visualisasi, spesifikasi, pembentukan, dan mendokumentasikan alat-alat dari sistem perangkat lunak. Fungsi utama dari kelas diagram ini adalah 1. Menggambarkan struktur sebuah sistem pemrograman. Yang kedua, menunjukkan struktur statis pengklasifikasi dalam suatu sistem. Yang ketiga, memberikan notasi dasar untuk diagram struktur lain yang ditentukan oleh UML. Yang keempat, dapat digunakan bisnis analitik untuk membuat model sistem dari perspektif bisnis. Komponen-komponen yang menyusun kelas diagram, yaitu 1. Komponen atas. Bagian ini berisikan nama kelas yang selalu diperlukan, baik itu dalam pengklasifikasi ataupun dalam objek. Yang kedua, komponen tengah. Komponen ini berisikan atribut kelas yang digunakan untuk mendeskripsikan kualitas kelas. Ini hanya diperlukan saat mendeskripsikan instance tertentu dari kelas. 3. Komponen bawah. Bagian komponen ini adalah komponen kelas diagram yang menyertakan operasi kelas yang ditampilkan dalam format daftar, sehingga setiap operasi mengambil barisnya sendiri. Komponen ini juga menggambarkan bagaimana masing-masing kelas berinteraksi dengan data. Diagram lainnya. Tidak ada aturan baku dalam membuat model ER. Namun ada beberapa diagram yang sering digunakan, yaitu 1. IDEF-IX, yang kedua Beckman, yang ketiga Crowfoot, yang keempat ISO. Komponen entity relationship terdiri dari yang pertama entity atau entitas, merupakan objek yang menarik atau dicatat dalam database. Bisa berupa orang, lokasi, peristiwa, atau lainnya, abstrak atau non-abstrak. Umumnya, suatu entitas dapat digambarkan dalam bentuk simbol, seperti persegi panjang. Yang kedua, relationship atau hubungan, merupakan ketertarikan antar entitas. Dalam suatu ketertarikan pada beberapa entitas dari gabungan lainnya, dicerminkan dalam simbol bentuk belah ketupat. Di dalam entity relationship diagram, relasi ini akan dibagi menjadi beberapa jenis, seperti one-to-one, one-to-many, dan juga many-to-many. Yang terakhir terdapat atribut, yang merupakan karakteristik dari suatu entitas atau hubungan. Setiap entitas selalu mempunyai elemen ataupun atribut yang dapat menjelaskan dengan baik, yang digambarkan dalam bentuk simbol. Di dalam entity relationship diagram, terdapat beberapa jenis atribut, seperti atribut simple, atribut kunci, atribut multinilai, atribut gabungan, dan juga atribut derivatif. Entity terbagi menjadi dua macam. Yang pertama, strong entity, merupakan entitas yang memiliki kunci. Yang kedua, weak entity, merupakan entitas yang tidak memiliki kunci. Contoh strong entity, seperti karyawan. Karyawan ID merupakan primary key, nama karyawan merupakan foreign key, dan insurance merupakan alternate key. Sedangkan contoh weak entity seperti dalam family atau keluarga, hanya memiliki nama, gender, dan family relationship. Relationship degree merupakan hubungan yang dapat memiliki satu atau lebih entitas. Terbagi beberapa macam. Contohnya, unary relationship merupakan relasi dengan satu entitas. Yang kedua,
Binary relationship merupakan relasi yang memiliki dua entitas. Yang ketiga, ternary relationship merupakan relasi yang memiliki tiga entitas. Dan juga ada quaternary sampai dengan n-ary. Relationship multiplicity merupakan sebuah relasi yang memiliki multiplisitas yang mengandung nilai minimum dan maksimum. Yang pertama, rasio kardinalitas merupakan batasan nilai maksimal dalam suatu hubungan. Nilai maksimal menggambarkan berapa banyak anggota entitas yang dapat berpartisipasi dalam suatu hubungan. Ini dapat dinyatakan sebagai satu atau lebih dari satu, yang terbatas sampai tidak terbatas. Yang kedua, partisipasi merupakan batasan nilai minimum dalam suatu hubungan. Nilai minimal menggambarkan bahwa anggota entitas harus atau tidak harus berpartisipasi dalam suatu hubungan. Ini dapat dinyatakan sebagai partisipasi total atau partisipasi parsial. Sesuai dengan penjelasan sebelumnya, bahwa rasio kardinalitas adalah batasan nilai maksimal, sedangkan participation adalah batasan nilai minimal. Nah, di sini kita memiliki dua contoh, yaitu yang pertama hubungan antara pegawai dengan keluarga. Lalu contoh yang kedua ialah hubungan antara pegawai dengan sebuah kendaraan. Nah, untuk contoh yang pertama dapat kita lihat bahwa seorang pegawai memiliki. Nah, untuk keterkaitan antara dua buah atribut ini, yang kita lihat ialah ini. Nah, seorang pegawai bisa memiliki 0 keluarga atau artinya tidak memiliki keluarga, dan seorang pegawai bisa memiliki banyak keluarga atau unlimited yang ditandai dengan tanda bintang ini. Kemudian kita melihat lagi bahwa sebuah keluarga memiliki satu orang pegawai. Karena minimal dan maksimumnya sama, maka ia hanya memiliki satu orang pegawai. Nah, dapat kita simpulkan bahwa rasio kardinalitasnya ialah satu pegawai bisa memiliki banyak keluarga, dan satu keluarga hanya memiliki satu pegawai. Karena kita melihat batasan nilai maksimalnya. Kemudian untuk participation-nya ialah kita lihat dari batasan minimal, yaitu minimal satu pegawai untuk setiap keluarga, yang artinya setiap keluarga hanya memiliki satu pegawai. Dan satu pegawai tidak memiliki keluarga. Atau tidak setiap pegawai memiliki keluarga. Kemudian contoh yang kedua ialah hubungan antara pegawai dengan sebuah kendaraan. Dapat kita lihat bahwa seorang pegawai menggunakan minimal satu kendaraan dan maksimal 2 kendaraan, yang artinya terbatas. Jika ditandai dengan tanda bintang, maka unlimited. Sedangkan ini ada batasannya 2 maksimalnya, berarti limited. Kemudian, sebuah kendaraan dapat digunakan oleh minimal maupun maksimal satu orang pegawai. Maka dapat kita simpulkan bahwa rasio kardinalitasnya ialah satu pegawai bisa menggunakan maksimal 2 buah kendaraan. Dan satu kendaraan hanya bisa digunakan oleh satu orang pegawai. Kemudian untuk participation-nya ialah minimal satu pegawai untuk setiap kendaraan. Artinya setiap kendaraan digunakan oleh satu pegawai dan minimal satu kendaraan untuk setiap pegawai. Artinya setiap pegawai ini menggunakan minimal satu buah kendaraan. Nah, berikut ini ialah penjelasan lebih lanjut mengenai participation. Seperti ini contohnya ialah seorang guru memiliki 40 buah permen yang akan dibagikan kepada 15 siswa. Setiap siswa mendapatkan 2 buah permen. Mana pernyataan di bawah ini yang benar? Yang pertama, setiap permen harus ada di tangan siswa, atau yang kedua, setiap siswa mendapatkan 2 buah permen. Nah, kita lihat di sini keterkaitannya.
Nah, jika kita berbicara mengenai participation, pasti yang kita bicarakan ialah batasan nilai minimal. Maka pernyataan yang benar ialah setiap siswa memiliki atau mendapatkan 2 buah permen. Sedangkan untuk jika kita berbicara mengenai rasio kardinalitas, barulah yang benar ialah setiap siswa mendapatkan maksimal 2 buah permen. Nah, selanjutnya yang kita bahas ialah atribut. Atribut ini adalah komponen yang terdapat di dalam entity relationship diagram. Atribut ini berfungsi untuk mendeskripsikan karakteristik dari entitas tersebut. Gambar atribut biasanya diwakili oleh simbol elips dan terbagi menjadi beberapa jenis. Yaitu dapat kita lihat di sini ialah atribut simpel dan atribut gabungan. Atribut simpel ini artinya ialah atribut tersebut bernilai tunggal yang tidak dapat dipecah lagi. Contohnya, tahun terbit buku, nama buku. Misalnya nih, tahun terbit buku 2012. Tidak bisa kita pecah lagi menjadi bagian-bagian terkecil dan tidak memiliki arti jika kita pecah. Nah, sedangkan atribut gabungan ini, ia terdiri dari beberapa atribut yang dapat dipecah menjadi bagian-bagian yang lebih kecil dengan arti tertentu. Contohnya nih, alamat siswa nih. Seperti di sini ada alamat siswa di sini, dapat kita pecah menjadi beberapa bagian. Menjadi ada alamat jalan, kota, provinsi, yang mana ini memiliki arti tersendiri. Contoh yang kedua ialah nama lengkap. Nama lengkap ini bisa terbagi menjadi nama depan, nama tengah, dan nama belakang. Nah, setiap pecahan dari atribut tersebut seperti nama depan memiliki arti tersendiri, nama tengah memiliki arti tersendiri. Nah, yang selanjutnya ialah atribut satu nilai dan atribut multinilai. Atribut satu nilai ini terdiri dari satu nilai, sedangkan atribut multinilai terdiri dari beberapa nilai untuk setiap entitas. Misalnya di sini ada hobi siswa yang terdiri dari beberapa nilai atau beragam. Nih, di sini dapat kita lihat bahwa di sini seorang siswa memiliki minimal 2 macam hobi dan maksimal 4 macam hobi. Kemudian selanjutnya ialah atribut derivatif. Atribut derivatif adalah atribut yang dihasilkan dari atribut lain. Contohnya seperti di sini. Harga setelah diskon, total nilai dari beberapa transaksi atau umur siswa. Nah, atribut ini disebabkan oleh adanya operasi matematika. Seperti harga setelah diskon. Nah, harga setelah diskon ini kan didapatkan dari adanya atribut lain, yaitu dari adanya atribut harga awal. Begitu juga dengan yang lainnya, didapatkan dari atribut lain. Lalu yang selanjutnya adalah atribut kunci yang terdiri dari 3, yaitu ada primary key, alternate key, dan foreign key. Nah, primary key ini merupakan sebuah aturan di mana fungsinya untuk membedakan antara baris satu dengan baris lainnya yang ada pada tabel dan bersifat unik. Ketentuannya adalah data tidak boleh sama atau ganda, ya berarti dalam artian unik. Dan data tidak boleh bersifat nol. Nah, seperti contoh ini ada entitas siswa ini, kita lihat primary key-nya ini terdapat di student ID, sedangkan pada entitas kelas, primary key-nya adalah class ID. Nah, mengapa? Karena student ID ini seperti contoh, nomor induk mahasiswa atau nomor induk pelajar. Nah, setiap siswa antara satu dengan yang lainnya pasti memiliki nomor induk yang berbeda-beda. Makanya, ia dapat dijadikan sebagai primary key karena bersifat unik. Nah, sama juga halnya seperti kelas ID kelas ini. Misalnya jika di Unama, misalnya kelas ID-nya ada kelas 11 MS3, 12 MS3, nah kode-kodenya berbeda-beda. Kemudian untuk yang kedua adalah alternate key. Nah, alternate key ini adalah kandidat key yang tidak terpilih. Misalnya sebagai contoh ini di dalam tabel siswa ini sebenarnya ada 2 yang bisa kita jadikan sebagai primary key, yaitu student ID dan email. Karena setiap siswa pasti memiliki email yang berbeda-beda, tidak bisa sama. Tetapi, karena yang namanya primary key itu unik dan tidak bersifat ganda, makanya kita harus memilih salah satu. Jika kita telah memilih student ID sebagai primary key, maka kandidat key yang tidak terpilih ini kita jadikan sebagai alternate key, seperti ini.
Nah, kemudian yang terakhir ialah foreign key, sesuai dengan namanya foreign yang artinya tamu. Foreign key ini adalah kunci tamu yang merupakan suatu atribut untuk melengkapi hubungan yang menunjukkan ke induknya. Itu artinya field pada tabel merupakan kunci tamu dari tabel lain. Biasanya penggunaan foreign key ini dibutuhkan ketika kita menemukan banyak tabel dan ingin menghubungkan satu tabel dengan tabel lainnya. Nah, seperti ini entitas kelas ini ada foreign key-nya. Course ini foreign key-nya course of class dan teacher ini foreign key teacher of class ini. Nah, ini terdapat entitas lain lagi. Ada entitas lainnya. Ini merupakan formatnya. Nah, seperti di sini kita dapat melihat keterkaitannya, relationship-nya. Murid bisa mendaftar minimal satu kelas dan seorang murid ini bisa mendaftar lebih dari satu kelas. Ditandai dengan tanda bintang ini. Kemudian, sebuah kelas ini bisa saja tidak memiliki satu orang murid, tetapi sebuah kelas juga bisa memiliki murid tak terhingga atau unlimited. Baiklah, selanjutnya saya akan membahas mengenai contoh kasus dari Entity Relationship Model untuk sistem perpustakaan. Di sini kita bisa melihat 3 fakta yang nantinya akan menjadi pedoman dalam membuat database sistem perpustakaan tersebut. Fakta pertama, merekam koleksi data buku yang mengandung judul, pengarang, penerbit, tahun terbit, ISBN, jenis buku, dan label buku tersebut. Fakta kedua, perpustakaan memiliki lebih dari satu koleksi untuk setiap buku yang sama. Fakta ketiga, setiap orang yang telah terdaftar sebagai anggota perpustakaan dapat meminjam maksimal 2 buku dalam satu waktu. Buku-buku tersebut harus dikembalikan selama-lamanya pada tanggal pengembalian. Setelah memahami ketiga fakta ini, kita akhirnya dapat membuat sebuah database yang berisikan tabel seperti pada contoh di bawah ini. Antara tabel buku dengan tabel anggota, keduanya saling dihubungkan dengan relasi borrowing trans atau transaksi peminjaman yang didukung oleh tabel ketiga yang berisikan rincian waktu peminjaman dan pengembalian. Di dalam tabel buku, kita dapat melihat bahwa terdapat beberapa kolom yang memiliki tipe data berbeda-beda. Contohnya seperti book ID yang biasanya memiliki tipe data integer dan berfungsi sebagai primary key tabel tersebut. Untuk kolom kedua, seharusnya adalah kolom dengan tipe data enum. Dan karena book enum ini hanya muncul ketika fakta kedua dijelaskan, book enum ini sendiri pasti berkaitan dengan jumlah koleksi untuk setiap buku yang sama. Dan juga sama seperti book ID, book enum ini merupakan sebuah primary key. Perlu diketahui bahwa tipe data enum merupakan tipe penggunaan data yang dimana datanya telah kita tentukan sebelumnya. Untuk kolom-kolom yang lainnya, cukup gunakan tipe data sesuai dengan penggunaan kolom ini nantinya, baik itu varchar, char, ataupun integer. Tetapi perlu diingat bahwa dalam database ini ada beberapa hal yang harus diperhatikan seperti kolom pengarang dan label buku. Arti dari tanda 1 titik-titik bintang pada kolom tersebut adalah bahwa kolom itu harus memiliki satu atau banyak data. Sedangkan untuk kolom ISBN, ia memiliki atribut berupa alternate key, yang dimana nantinya kunci ini akan mencegah terjadinya duplikasi data pada kolom ISBN. Untuk kedua tabel lainnya, cukup lakukan hal yang sama seperti tabel pertama. Dan setelah pembuatan tabel selesai, silakan input data untuk setiap kolom pada setiap tabel sesuai dengan urutan kolom yang ada. Langkah terakhir, cukup tampilkan tabel data yang telah diinput dan jangan lupa untuk menampilkan berapa banyak hari keterlambatan pada tabel tanggal peminjaman dan pengembalian. Dan juga tampilkan buku yang dipinjam oleh anggota pada tabel anggota. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai Entity Relationship Model untuk database sekolah. Di sini terdapat 3 tabel, yaitu tabel kelas, tabel mata pelajaran atau course, dan tabel guru atau teacher. Yang mana tabel mata pelajaran atau course ini dan tabel guru atau teacher ini berhubungan dengan tabel kelas. Di dalam tabel kelas ini terdapat beberapa kolom yang memiliki tipe data yang berbeda-beda. Yang mana biasanya kelas ID di sini bertipe data integer dan berfungsi sebagai primary key pada tabel ini.
Kemudian untuk kolom-kolom lainnya seperti class name, course, teacher, dan schedule, cukup menggunakan tipe data yang sesuai dengan penggunaannya, baik itu varchar, char, ataupun integer. Dalam tabel kelas, di sini juga kita dapat lihat terdapat course dalam kurung FK course dan teacher dalam kurung FK teacher. FK di sini merupakan kode dari foreign key yang berfungsi untuk menghubungkan dua tabel atau lebih dalam sebuah database. Kemudian dapat dilihat di sini ada FK course. FK course di sini akan sama dengan course ID di sini, yang mana course ID di sini merupakan primary key pada tabel course di sini. Dan juga FK teacher di sini akan sama dengan teacher ID di sini, yang mana teacher ID di sini merupakan primary key pada tabel teacher di sini. Kemudian pada tabel teacher dapat kita lihat di sini ada phone dan email. Di sini ada kode AK atau alternate key, yang mana bertujuan untuk mencegah duplikasi data pada kedua kolom tersebut. Kemudian dapat dijelaskan hubungan relasional antara tabel mata pelajaran di sini dengan tabel kelas adalah one to many, yang artinya satu kelas terdapat banyak jenis mata pelajaran, sedangkan setiap jenis mata pelajaran hanya terdapat satu di setiap kelasnya. Dan juga hubungan hubungan relasional antara tabel guru dan tabel kelas di sini adalah one to many juga, yang artinya guru mengajar di banyak kelas, sedangkan satu kelas hanya diajar dengan satu guru. Setelah memahami hal yang sebelumnya telah dijelaskan, di sini terdapat contoh. Terdapat 3 tabel yang telah diisi data, yaitu tabel course, tabel class, dan tabel teacher. Di sini langsung saja kita perhatikan tabel kelas di sini. Terdapat pada baris pertama yaitu class ID 1, kemudian class name 1A, strip ALG 101 dengan course 1. Kode 1 course di sini sama dengan kode 1 course ID di sini. Yang berarti course name-nya algebra 101. Kemudian dengan teacher, kode 2 di sini sama dengan teacher ID 2 di sini. Yang mana berarti teacher name di sini sama dengan Sarah. Kemudian juga seterusnya sama seperti di atas, seperti baris kedua ini, 1A strip bio 101 dengan course ID 2. Di sini kode 2 ini merupakan mata pelajaran biologi. Kemudian teacher ID-nya 3 di sini, yang berarti gurunya itu Peter. Dan juga contoh di sini baris keempat, kelas ID-nya 4, kelas name-nya 1B strip HIS dengan course ID-nya 4 di sini, history. Kemudian teacher-nya 3, Peter. Sekian, terima kasih.